Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali misa Hari Raya semua orang kudus ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, belajar dari bacaan Injil hari ini tentang bendahara yang tidak jujur, tetapi dengan kebijaksanaannya ia mampu keluar dari persoalan. Kita adalah, tanda kutip, juga bendahara sebenarnya, karena kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan Allah percayakan. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai seorang bendahara? Karena itu, marilah kita hening sejenak, kita menyadari diri kerapuhan kita, kesalahan kita yang acap kali kita buat di hadapan Allah. Mari hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah melaksanakan karya agung keselamatan melalui Yesus Kristus sabda kerahiman-Mu, dan melalui Roh-Nya serta hatinya yang Maha Kudus, Ia telah menjiwai kami agar kami mampu menjadi saksi kebaikan. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Aku menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya mereka diterima Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian Ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilikirkum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Sempurnalah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar hutangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Ini surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah berbuat dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudara yang terkasih, kalau kita membaca secara pribadi, mendengarkan bacaan hari ini, mudah-mudahan
kita tidak terjebak dengan penafsiran yang keliru. Bacaan hari ini oleh Tuhan Yesus ditampilkan bagaimana orang harus berusaha mengejar keselamatan. Nah, dalam bacaan tadi Tuhan Yesus menyampaikan gambaran tentang seorang tuan yang kaya raya yang mempunyai seorang bendahara yang ia pekerjakan selama ini. Dan setelah sekian lama si bendahara bekerja, ternyata ada orang yang mungkin tidak suka, tapi mungkin juga ada orang yang memang memberikan informasi yang benar tentang sikap, sifat, kebiasaan si bendahara. Katanya bendahara itu mengambil keuntungan dari apa yang dimiliki oleh sang tuan, sehingga akhirnya dia menjadi pribadi yang hedon, bisa saja. Artinya yang mempunyai kebutuhan apapun untuk bisa dibeli. Nah, informasi itu terdengar oleh sang tuan. Dan karena sang tuan sedikit kecewa dengan bendahara yang ia miliki, maka dia mengatakan dengan sangat tegas tadi, hari ini engkau harus membuat pertanggungjawaban, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Tiba-tiba tidak ada obrolan, tetapi langsung mendapat vonis, hari ini kamu tidak boleh bekerja lagi, buat pertanggungjawabanmu. Begitu. Nah, tentu saja si bendahara yang kebingungan ini berpikir, bagaimana ya nanti kalau seandainya aku memang betul-betul dipecat. Selama ini dia tidak pernah mencangkul, selama ini dia karena punya banyak uang yang dia pakai dari tuannya, dia tidak pernah mengemis. Maka dia mengatakan, kalau mencangkul aku gak bisa, mengemis aku malu. Masa biasanya aku pakai baju yang bagus dan sebagainya, bisa ini tiba-tiba harus mengemis, kan malu dalam hatinya. Maka terbesitlah gagasan muncul dari otaknya. Maka kalau kita melihat, Tuhan Yesus melihat bukan bendahara yang tidak jujur ya, tetapi bendahara yang cerdik karena dia berusaha menyelamatkan hidupnya. Maka beberapa orang yang punya hutang sama tuannya dipanggil, dan karena dia masih harus membuat pertanggungjawaban, maka dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah ia buat. Dipanggillah orang-orang yang berhutang itu dan diambil 2 sampel. Saya yakin kalau Tuhan Yesus bisa bercerita banyak, tetapi diambil 2 sampel. Satu yang berhutang gandum, satu yang berhutang minyak. Dan mereka semua berhutang 100. Lalu surat yang asli, yang 100 tadi, dikembalikan kepada yang berhutang, terus disuruh membuat surat hutang yang baru. Dan si bendahara mengatakan, buat ya, sekarang ini 50. Kamu berapa? 100 pikul gandum. Oke, nih buat yang baru 80. Dan masih banyak yang lain yang juga oleh bendahara ini dibantu. Karena apa? Karena kalau dia membantu, meskipun itu dengan cara yang tidak jujur, maka dia akan selamat nanti. Paling tidak, orang-orang yang pernah ia bantu akan berbelas kasih, akan tidak tega atau berhutang budi kepada si bendahara ini, sehingga nanti mau menampung, minimal mau memberikan sesuatu yang dibutuhkan kalau memang dia harus diusir dari tempat sang tuan. Tentu saja apa yang dibuat oleh si bendahara ini terdengar oleh tuannya juga, karena orang-orang yang berhutang tadi berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kenapa? Dan itulah mengapa si tuan tadi mengatakan bahwa dia memuji sikap yang tidak jujur atau sikap yang cerdik yang dibuat oleh si bendahara tadi. Akhirnya nama baiknya si tuan yang memberikan hutang tadi menjadi semakin positif, karena orang berpikir bahwa ada surat hutang yang baru yang jumlahnya lebih kecil, itu karena kemurahan sang tuan, sehingga si tuan yang kaya raya tadi tidak dianggap sebagai orang yang kejam atau yang tamak. Ternyata ada surat hutang baru itu membuat lega sedikit dari orang-orang yang berhutang, maka mereka mengatakan terima kasih Tuan, padahal tuannya tidak tahu apa yang dibuat, apa yang terjadi. Tetapi disitulah akhirnya si tuan itu memuji
Dia tidak memperkarakan si bendahara, tapi dia memuji kecerdikan. Nah, saudari-saudara terkasih, apa yang bisa kita refleksikan dengan hidup kita? Dalam kata pengantar tadi saya mengatakan kita itu adalah bendahara. Ya, bukan Bu Merani atau Bu Linda bendahara paroki ya, atau para saudara yang menjadi bendahara di lingkungan, bukan. Kita semua adalah bendahara. Mengapa? Karena jagat raya ini, khususnya bumi, itu adalah milik Allah. Dan kita dititipi untuk menjaga, untuk mengaturnya. Terkadang di antara kita ada bendahara-bendahara yang sikapnya sangat baik. Tetapi tidak sedikit juga ada bendahara-bendahara yang sikap hidupnya tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka disinilah kita bisa belajar. Kalaupun kita sekarang masih jauh dari kata sempurna, minimal apa yang jahat yang pernah kita buat, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Niscaya, seperti yang saya katakan dalam permenungan tentang peringatan arwah orang beriman, orang yang jahat sekalipun bisa terluputkan dari neraka asal ada doa-doa yang tulus, asal ada doa-doa yang baik, permohonan kepada Allah, kepada orang yang jahat tadi. Yang jahat saja bisa diluputkan karena belas kasih Allah, karena mendengar doa-doa yang tulus dari mereka yang masih hidup di dunia, karena pernah merasakan kebaikannya. Apalagi kita yang selalu mengerjakan yang menjadi kehendak Allah. Saudari-saudari, sekali lagi, kita adalah bendahara yang harus menjaga, mengatur apa yang Tuhan titipkan selama di dunia ini. Maka jadilah bendahara-bendahara yang baik, itu yang utama. Kalaupun belum bisa baik karena kita banyak kesalahan, jadilah bendahara-bendahara yang cerdik, yang juga bisa menjadikan diri selamat di hadapan Allah. Mari kita memaknai bacaan ini dengan tidak keliru, artinya bukan menjadi pribadi yang kalau gitu saya jadi bendahara yang cerdik saja, saya rampok semua milik orang, saya korupsi, lalu saya bagi-bagi. Tidak seperti itu juga. Kalau kita sekarang masih berbuat keliru, mari kita membalasnya dengan perbuatan baik kepada sesama, karena niscaya sesama itu yang akan memohonkan kepada Tuhan dalam belas kasih-Nya agar kita pun beroleh keselamatan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami jatuh kepada kerapuhan dan kelemahan kami sebagai manusia, dan tidak ayal kami seringkali berlaku seperti bendahara yang tidak jujur itu, yang menghambur-hamburkan milik-Mu, yang tidak mampu mengatur dengan baik yang menjadi milik-Mu untuk kami pakai hanya demi kepentingan kami. Semoga kami sebagai manusia yang seringkali berdosa dapat terus berbuat baik, agar kami pun dapat diluputkan dari bahaya kematian abadi. Engkau yang berbelas kasih, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan umat-Mu. Buatlah kami layak menerima putra-Mu dan hatinya yang penuh belas kasih, agar kami mampu hidup dalam terang-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib, telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri, marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, orang tua yang kami cintai, sanak saudara dan kerabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan akan semua orang yang juga telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga,
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa Yahudi, agar mereka dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas Ekaristi ini, sumber keselamatan abadi. Bantulah kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu denganmu dalam keabadian. Demi Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami. Amin. Sekarang marilah bersama-sama kita memasuki adorasi. Kita tunggu sejenak karena fiksisnya ada di bawah.
persiapkan dari buku halaman 24. Terpujilah Engkau, Allah yang penuh belas kasih, ya Tuhan Allah. Terpujilah Engkau, Allah yang penuh belas kasih. Salam ya Tuhan Allah yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan, air sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita menyambut Dia yang rela datang ke dunia untuk mengajarkan tentang siapa Bapa yang harus kita ketahui. Allah adalah Bapa yang penuh belas kasih. Allah yang senantiasa mengundang semua manusia, semua jiwa untuk bahagia bersamanya kembali. Allah yang menginginkan manusia menemukan sukacita dan kebahagiaan. Allah yang senantiasa berkenan mengampuni setiap dosa, terutama bagi mereka yang mau bertobat. Allah yang mencari mereka yang hilang dan tersesat untuk kembali ke dalam pelukannya. Allah yang senantiasa mencintai manusia, kendati manusia acap kali lalai untuk mencintainya. Allah yang memberikan kepada kita sumber-sumber kehidupan, matahari, bulan, dan bintang yang menguasai pagi, siang, dan juga malam. Udara yang senantiasa boleh kita hirup
sebagai tanda nafasnya yang membuat kita mampu bergerak dan terus ada. Allah yang senantiasa menunjukkan jalan, Allah yang senantiasa menguatkan ketika kita menjadi rapuh, Allah yang senantiasa ada kendati kita merasa Dia tidak ada. Karena itu, di hadapan putranya yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, mari kita juga belajar dari kisah bendahara yang cerdik tadi. Mari mencari keselamatan di dalam Dia yang senantiasa berbelas kasih. Mari menggunakan segala yang Allah titipkan dalam hidup kita untuk perbuatan-perbuatan baik. Karena itu, mari kita hening sejenak, kita berdoa di hadapannya, dan kita mohon rahmat yang kita butuhkan. Musik instrumen boleh dilantunkan dari multimedia. Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh yakin masih begitu banyak jiwa-jiwa di api penyucian yang karena segala perbuatan yang pernah mereka perbuat selama di dunia membuat hati Allah, membuat belas kasih-Nya menjadi terluka karena perbuatan-perbuatan, entah dengan pikiran mereka, perbuatan, perkataan, bahkan serta yang paling sering adalah kelalaian. Kita juga ingat mereka-mereka yang mungkin tidak mau mengenal Allah, yang mungkin mengabaikan belas kasih-Nya. Mereka juga mengharapkan doa-doa dari kita. Mungkin salah satunya adalah orang-orang yang kita kenal atau keluarga kita. Maka di hadapan sakramen Maha Kudus ini kita juga boleh yakin Dia yang berbelas kasih juga berkenan mendengarkan doa-doa kita bagi keselamatan jiwa-jiwa yang sekarang harus berada di masa penyucian. Mari mohon belas kasih-Nya. Hatinya yang terbuka, pernah mereka sakiti, mungkin juga pernah kita sakiti. Mari memohon kepadanya rahmat belas kasih, agar tidak hanya kita yang diperkenankan
memperoleh berkat keselamatan, tapi juga mereka yang mungkin telah menyesali semua perbuatan mereka selama di dunia yang tidak pernah mereka perbuat. Kita berharap mereka juga boleh menikmati sukacita setelah masa penyucian berakhir. Dan sekarang setelah kita berdoa secara pribadi, mari berdoa bersama. Doa di hadapan Sakramen Maha Kudus, halaman 105. 105. Mari berdoa bersama. Ya hati kudus Yesus, sejak dahulu Allah telah memanggil orang-orang pilihan di tengah kesibukan mereka, yaitu para hamba-Mu, Musa, Elia, Yohanes Pembaptis, Maria dari Nazaret, Maria dari Betani, saudara Marta dan Lazarus, agar menyediakan waktu untuk berdoa. Yesus yang murah hati, Engkau memanggil kami untuk menyediakan waktu bagi hati-Mu dan bersama-Mu. Kami datang di hadapan Sakramen Maha Kudus ini, di hadapan-Mu sendiri, untuk bersyukur atas segala rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri di dalam Sakramen Ekaristi ini, dan bersyukur karena Engkau telah mengundang kami bersembah sujud di hadapan-Mu. Ya Yesus, mana surgawi, Engkau telah memberikan saat ini kepada kami. Kami mempersembahkan waktu ini untuk Engkau dan untuk-Mu saja. Kuduskanlah waktu ini dan jauhkanlah dari kebisingan yang ada di dalam diri kami. Semoga saat yang berahmat ini menjadi saat di mana aku mampu tinggal dalam lautan kasih Hati-Mu yang Maha Kudus. Semoga damai sejahtera menyelimuti kami dan menjangkau juga mereka yang kami kasihi, serta semua orang di seluruh dunia. Semoga semua kuasa gelap dipatahkan, sehingga hanya cinta kasih-Mu saja yang memenuhi hati kami. Bantulah kami ya Yesus untuk menyingkirkan semua yang menyebabkan kami jauh dari-Mu. Hati kudus Yesus, jalan kebenaran dan hidup kami,
Semoga doa kami Engkau persatukan dengan doa semua orang yang percaya dan menyembah hati-Mu dalam kedamaian serta keheningan. Kami puji dan sembah Engkau ya Yesus sepanjang hidup kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Kita lantunkan Madah Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novo cedate tui est et fides supplementum sensum defectui genitori laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus,
kerajaan hati kudus Yesus. Kebijaksanaan hati kudus Yesus. Kehendak hati kudus Yesus. Karya hati kudus Yesus. Pakailah hati kami.